Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami akan menyampaikan pokok-pokok warta jemaat pada hari ini. Di antaranya kebaktian tengah pekan, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga atau KRT daring akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Maret 2021. Media channel YouTube GKP Kampung Sawah yang akan dilayani oleh Pendeta William Alexander SSI. Bahan bacaan dari Efesus 2 ayatnya 1 hingga ke-10. Tema beroleh rahmat Tuhan untuk menjadi berkat. Kegiatan kategorial Komisi Pelayanan Tunas Remaja atau KTR, kebaktian Komisi Tunas Remaja daring online, ngesum bareng dan akan dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu 20 Maret 2021 pada pukul 19 atau 7 malam. Pelayan firman Pendeta Leonard Bayu Laksono Dalupe MSI. Dipersilahkan para tunas remaja untuk ikut ambil bagian pada kegiatan ini. Komisi Pelayanan Lansia diinformasikan kepada kaum lansia bahwa akan diadakan ibadah lansia daring atau online lewat Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Maret 2021 pada pukul 10 pagi. Pelayan firman Pendeta William Alexander SSI. Bahan bacaan Filipi 4 ayatnya 8 hingga 9. Tema masa tua tetap berpikir positif. Berita pernikahan diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan menikah catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut ini. Saudara Daniel Gusto Sinaga, anak laki-laki dari keluarga Bapak Amir Sinaga dan Ibu Deliana Hasibuan dengan saudara Agatiana Jimin, anak perempuan dari keluarga Nadih Jimin dan Ibu Susiana Kuli. Catatan sipil hari Sabtu 27 Maret 2021. Pemberkatan nikah Sabtu 27 Maret 2021. Tempat HKBP Medan, Krio, Sumatera Utara. Saudara Robi Kristianto, anak laki-laki dari keluarga Seger Rianto dan Ibu Minayu dengan saudari Nidia Trianti, anak perempuan keluarga Bapak Sih Hananto dan Ibu Erni Sriwijayani. Catatan sipil Sabtu 27 Maret 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sedang pemberkatan nikah Sabtu 20 Maret 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di Gereja GKP Kampung Sawah. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Untuk kebaktian jemaat maksimum 75 orang sesuai dengan instruksi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Bekasi. Berikutnya berita atestasi. Berdasarkan surat atestasi yang telah diterima Majelis Jemaat dari GPIB Jemaat Klaris Pulau Gebang, Jakarta Timur, dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayatnya 3A, maka
terhitung mulai tanggal 7 Maret 2021, Bapak Yanes Kristianto telah menjadi anggota Jemaat GKP Kampung Sawah masuk dalam pelayanan wilayah 5. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GKP Kampung Sawah mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita disertai harapan kiranya Bapak Yanes Kristianto akan aktif itu ambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan berjemaat di GKP Kampung Sawah. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Budi Lestari Ningsih, anggota jemaat wilayah 2 dalam usia 60 tahun, meninggal dunia pada hari Jumat 12 Maret 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 12 Maret 2021 di TPU Padurenan Mustika Jaya, Bekasi. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GKP Kampung Sawah menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya seiring doa kiranya Tuhan Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pertemuan rapat-rapat diinformasikan kepada warga jemaat bahwa rapat jemaat tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring atau online pada hari tanggal Jumat 26 Maret 2021 pukul 19 hingga 21 Indonesia Barat lewat media Zoom. Materi rapat jemaat akan didistribusikan ke jemaat mulai tanggal 19 Maret 2021 untuk dapat dipelajari terlebih dahulu. Maaf. Mohon perhatian dan kehadiran warga jemaat pada rapat jemaat ini. Lain-lain, sesuai surat permohonan dari Universitas Kristen Duta Wacana yang diterima Majelis Jemaat tentang tugas praktek pembelajaran ke jemaat mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana, maka dengan ini diinformasikan kepada warga jemaat bahwa Saudari Gracilia Kristiantia asal jemaat GKJ Pondok Gede akan menjalani tugas praktek orientasi ke jemaat di Jemaat GKP Kampung Sawah. Demikian pokok-pokok warta jemaat yang kami sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita masuk ke dalam kebaktian Minggu Prapaskah 4 ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat dimohon berdiri, kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Mari bersama-sama kita datang dalam kebaktian Minggu Prapaskah yang keempat ini, yang berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini bertema, hidup kekal adalah hidup yang berkualitas dan menjadi berkat. Dengan nas pembimbing dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah nas pembimbing bagi kita semua. Karena ajaib
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk litani Prapaskah 4. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Dengan diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat memuji kembali dari Kidung Jemaat 157, bait 1 dan 2. Ingatlah Kristus menunggu.
Mari kita berdiri, kita menyambut berita anugerah pengampunan yang dibacakan bagi kita dalam Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Silahkan duduk kembali. Mari bersama-sama di rumah kita masing-masing, bersama-sama dengan anggota keluarga, kita menyiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersehati di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, minggu berganti minggu, kami telah berada di Prapaskah yang keempat ini. Penghayatan sebagai orang-orang beriman dan percaya kepada Tuhan, maka kami sedang menyongsong salib yang mengingatkan betapa kasih Tuhan begitu besar untuk menyelamatkan kami, dan agar kami memperoleh hidup yang kekal. Dan saat ini ya Tuhan, melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama, maka kiranya kami kembali mengingat karya Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami memperoleh hidup. Dan karena itu ya Allah, kami ingin menjadi pendengar yang setia, sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ketika kami harus mengambil bagian apa yang mesti kami kerjakan. Ya, pada akhirnya ya Allah, di titik inilah kami tahu Tuhan merahmati kami dengan kebenaran dan dengan langkah-langkah hidup yang praktis. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia telah menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Apa kabar Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita bersama-sama kembali menghayati minggu-minggu Prapaskah, dan kita sudah berada di minggu Prapaskah yang keempat. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi karena virus COVID-19 yang mendesak kita beribadah secara online, daring, dalam jaringan, telah berlangsung 1 tahun. Bapak Ibu entah sadar atau tidak, setahun yang lalu, sama pada minggu Prapaskah keempat, seperti hari ini, rekaman pertama khotbah minggu Pendeta Dewi ditayangkan di kanal YouTube. Nanti buka kembali kanal YouTube milik GKP Kampung Sawah, lihatlah video yang paling terlama, maka akan menemukan khotbah minggu Prapaskah keempat tahun lalu. Dan kita sudah berada di minggu Prapaskah di tahun yang baru. Pada tanggal belasan bulan Maret tahun lalu, hampir di berbagai instansi, semua aktivitas sudah dilakukan di rumah. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar di rumah. Tetapi meskipun sudah berjalan 1 tahun lamanya, kegiatan-kegiatan semacam ini, masih banyak orang yang tidak percaya dengan adanya virus COVID-19. Meski faktanya banyak penderitaan dan banyak kematian karena COVID, masih saja banyak orang menyangkal adanya COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, kembali ada video yang viral ketika seseorang diingatkan oleh petugas untuk menggunakan masker di jalan. Orang ini meluap-luap amarahnya dan berteriak-teriak, dan teriakannya begitu terdengar dalam video itu. Dia tidak percaya COVID. Bayangkan Bapak Ibu, ada fakta, ada kebenaran di hadapan kita semua. Dan bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, masih saja ada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya COVID. Karena itu ada pepatah bijak yang mengajarkan bahwa kebenaran itu ada di depan mata kita. Kebenaran itu ada di depan kita. Tetapi alasan kita tidak melihatnya adalah
karena miskin perspektif, miskin sudut pandang, miskin cara melihat kita selama ini. Kebenaran ada di depan mata kita, tapi sempit sekali, miskin sekali cara pandang kita, sehingga kita nggak melihat lagi kebenaran ada di hadapan kita. Ini sama seperti cerita ketika seorang guru mengajak muridnya mendaki gunung. Ketika masih di pertengahan jalan, si murid melihat semak belukar di sekitarnya dan mengeluh. Mana pemandangan indah yang sering guru ceritakan itu? Jawab gurunya, kamu akan melihatnya bila kita sudah mencapai puncak. Demikianlah kecenderungan manusia, ibu bapak saudara. Keindahan sebenarnya ada di hadapannya, tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan baik. Karena tadi, sudut pandangnya terlalu sempit dan belum maksimal sampai kepada puncaknya. Itulah kecenderungan manusia ketika kesusahan, penderitaan, kesedihan yang menurutnya terlalu lama, pada akhirnya membuatnya tidak bertahan, tidak tahan, tidak sabaran, sehingga mengeluh dan memberontak menjadi caranya. Ketika murid yang sedang diajak oleh gurunya pergi mendaki gunung, yang dia lihat perjalanan yang menanjak. Di sekitarnya ada semak belukar, bukan pemandangan indah yang diceritakan gurunya. Bukankah hal yang sama yang terjadi dengan bangsa Israel ketika ia dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir? Karena sudah tidak tahan lagi, mereka memberontak kepada Tuhan dan kepada Musa. Pembacaan leksionari pada minggu ini, selain Injil Yohanes yang kita baca tadi, kita bisa membacanya dari Bilangan 21. Dikatakan di sana keluhan bangsa Israel kepada Tuhan dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Begitulah perkataan keluhan bangsa Israel ketika yang ditemukannya sehari-hari adalah penderitaan dan kesusahan hidup. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Musa yang sedang memimpin mereka keluar dari penderitaan sesungguhnya di tanah Mesir. Yang sedang mereka songsong adalah tanah perjanjian di mana banyak kesuburan dan menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Tapi yang mereka lihat hanyalah apa yang terjadi di hadapan mereka yang sempit cara sudut pandangnya. Dan tentu ketika mereka memberontak, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan ular-ular tedung, sehingga memagut mereka sehingga banyak orang Israel mati di padang gurun. Tapi ketika mereka menyadari kesalahannya, memberontak terhadap Tuhan dan Musa, mereka bertobat. Pada akhirnya Tuhan melihat niat baik pertobatan umatnya. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar Musa membuat ular pada tiang agar setiap bangsa Israel yang melihatnya sembuh ketika dia dipagut ular. Ibu bapak dan saudara, inilah yang menjadi background cerita kuno yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena pada saat pembacaan Alkitab di ayat 14 tadi disampaikan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Itulah cerita yang diambil dari Bilangan 21. Tetapi cerita kuno itu disamakan dengan apa yang akan terjadi pada Yesus. Ketika Tuhan Yesus menceritakan cerita lama itu, Ia sedang melihat dirinya sendiri berada di tiang. Dan bagi setiap orang yang percaya kepada apa yang dilihatnya pada tiang itu, tiang salib, maka orang menjadi hidup.
Bapak dan Saudara, keseluruhan perikop ini sesungguhnya berbicara tentang percakapan intensif antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus mengambil waktu malam-malam di tengah kegelapan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan bercerita banyak hal. Terutama kisah tentang kelahiran baru. Tapi dalam perikop yang kita baca hari ini, khususnya bagian ayat 14 sampai 21 menceritakan tentang betapa orang harus percaya dengan apa yang dilihatnya, yaitu apa yang dipercayai dari karya keselamatan Kristus di atas tiang salib. Sama seperti bangsa Israel yang melihat tiang ular dari tembaga itu, maka setiap orang yang melihatnya akan sembuh setelah dipagut ular tedung. Dan demikianlah kita semua. Kita yang percaya terhadap karya Yesus di salib, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang baru. Karena itu dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah hidup untuk percaya dan percaya untuk hidup. Bapak Ibu, hidup kita harus dimulai dengan percaya. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup. Bapak Ibu percaya kepada pasangan, maka kita pun akan hidup sejahtera. Kalau kita percaya kepada teman, percaya kepada orang lain, maka kita yakin kita juga akan mendapatkan kebaikan. Meskipun sekarang rasa percaya itu bisa saja ternodai. Karena seringkali orang seperti khotbah beberapa waktu yang lalu, orang melanggar janjinya sehingga orang tidak bisa lagi dipercaya. Tetapi saya ingin mengatakan dengan sungguh-sungguh dalam khotbah ini, pertama kita harus percaya, terutama percaya kepada Tuhan. Karena dengan percaya itulah kita akan memperoleh hidup. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Hiduplah mempercayakan apa yang terjadi di sepanjang perjalanan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin, maka percayakan seluruh perjalanan kehidupan kita. Tuhan yang akan pimpin. Dan Tuhan tak akan pernah sekali-kali mencelakakan kita. Dan karena itu ketika kita percaya, hidup itu akan kita terima. Sama seperti bangsa Israel melihat tiang ular tembaga, maka mereka memperoleh hidup. Tapi mereka yang tidak bisa melihat dan percaya pada tiang ular tembaga itu, mereka akan mati oleh karena racun ular tedung. Sama seperti kehidupan orang percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang tersalib itu, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya kalau kita tidak percaya kepada Tuhan yang telah berkarya, berkorban di atas kayu salib itu, maka kita sedang mendapatkan hukuman. Meskipun hukumannya tidak seperti yang kita kira. Teks kita mengatakan hukuman itu menarik sekali. Segala sesuatu pada akhirnya ditentukan pada pilihan manusia. Terang sudah datang, tapi apakah manusia datang kepada terang itu atau menolak terang itu? Pada akhirnya Ibu Bapak dan Saudara, kalau kita ingin memperoleh hidup, maka percayalah dan datanglah kepada terang itu, agar kita tidak dihukum. Yang kedua, percaya kepada Yesus, percaya kepada salib, di mana Yesus tersalib, maka itulah yang menyelamatkan kita. Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tapi Tuhan untuk menyelamatkan. Mengapa Bapak Ibu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak begitu tega untuk menghukum dan membinasakan. Sama seperti ketika manusia dibinasakan oleh air bah pada peristiwa Nuh. Tapi Tuhan mengingat janjinya untuk senantiasa menyelamatkan
bagi mereka yang mau bertobat dan berbalik pada tuntunannya. Yang ketiga, maka kita yang hidup dalam terang, maka hiduplah dalam kebenaran lagi, bukan dalam kejahatan. Meskipun kecenderungan hati manusia berbuat yang jahat, meskipun manusia senang hidup dalam kegelapan, tetapi terang dan kebaikan serta kebenaran, itulah yang menjadi langkah-langkah kehidupan yang mendatangkan hidup yang kekal. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah dalam situasi pandemi saat ini. Membaca semakin banyak, melihat semakin banyak, mengetahui apa yang benar daripada yang salah, maka sesungguhnya itu akan mengarahkan kita pada kehidupan. Kecuali kalau kita menerka-nerka, berasumsi, ikuti jalan pikiran sendiri dengan sempitnya perspektif kita, sama seperti orang yang viral tadi, bisa saja dia akan mengalami celaka karena virus ini. Apakah kita harus percaya dulu karena ada orang yang sakit dan meninggal di tengah-tengah keluarga kita karena COVID? Kalau itu tidak terjadi di tengah-tengah keluarga kita, maka kita tidak percaya. Jangan seperti itu. Percayalah kepada Tuhan dan lihatlah apa yang dinyatakan oleh dunia ini, maka dengan seperti itulah kita akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan mengantisipasi apa yang terburuk, apa yang jahat yang akan kita terima di waktu-waktu kemudian. Sambil tetap menyadari bahwa Tuhan yang memimpin itu, Tuhan yang menyelamatkan kita dari kematian kekal, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal dan menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama umat yang percaya kepada Tuhan yang telah mengikrarkan iman percayanya itu. Mari bersama kita saling menguatkan dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh pun kami orang-orang yang hidupnya senang dalam kegelapan, yang kecenderungan hatinya berbuat yang jahat, namun kiranya dengan iman percaya kami kepada Tuhan yang tersalib itu, yang mati berkorban untuk menyelamatkan kami dari kematian kekal, akan menuntun jalan kehidupan kami kepada terang dan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah dunia ini. Dan perbuatan baik itu juga yang Tuhan ajarkan agar kami saling peduli seorang terhadap yang lain. Dan karena itu ya Allah, melalui doa syafaat kami saat ini, kami peduli dan mengingat saudara-saudara kami dalam penderitaan dan kesedihan mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami mengingat Bapak Angka Radani, Ibu Asyana Sairin, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Rita Keri, Ibu Ani Empit,
Ibu Suharyati Kuli, Ibu Yuminah Sabajan, Ibu Dwiyati Rikin, Ibu Budi Lestari, Ibu Maria Marjuni, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudara Nikolas Bur, Saudara Januardi. Begitu pula dengan Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Sony Antonius, Ibu Justina Rustini Otol. Kami pun mengingat saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah sepuh dan lanjut usia. Tuhan menolong dan menguatkan Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakinah, Ibu Selvia Lasso, Ibu Icih, Ibu Asia Nahkuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsih Bayin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, Ibu Ani Samad, dan Ibu Ananiman. Tuhan menolong mereka satu persatu dalam kasih dan rahmat Tuhan. Mereka dikuatkan dalam melewati hari demi hari. Pada akhirnya hanya Tuhanlah yang memulihkan tubuh yang Tuhan ciptakan itu. Dan pada akhirnya Tuhanlah yang menjadi tumpuan harapan mereka. Kami ingin berdoa juga bagi keluarga almarhumah Ibu Budi Lestari Ningsih. Dalam masa perkabungan yang masih mereka alami, Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Yang pada akhirnya kekuatan dari Tuhan menopang tiap anggota keluarga, memulihkan diri dan melanjutkan kehidupan sambil tetap menyimpan memori dan kenangan indah dari orang yang mereka kasihi tersebut. Kami ingin berdoa juga Tuhan bagi tiap-tiap pribadi keluarga dalam pergumulan masing-masing. Situasi pandemi yang telah berlangsung 1 tahun, kami masih sulit untuk beradaptasi, bahkan mengambil langkah-langkah memulihkan diri, baik ekonomi maupun kehidupan sehari-hari lainnya. Dan karena itu ya Tuhan, topanglah kami, jangan jadikan kami hancur oleh karena situasi sulit seperti ini, melainkan kami dikuatkan untuk tetap merancang kehidupan yang lebih baik dan mengandalkan Tuhan dalam rencana-rencana kehidupan kami. Kami ingin berdoa bagi kehidupan berjemaat kami. Kami bersyukur Tuhan mendatangkan hamba-Mu Bapak Yanes Kristianto mengambil bagian dalam persekutuan kami di GKP Kampung Sawah. Pada akhirnya ketika pandemi selesai, kehidupan beraktivitas bergereja seperti sedia kala, beliau mampu terlibat dalam aktivitas bersama-sama dengan kami, mengakrabkan diri dan turut berkarya di rumah Tuhan. Kami ingin berdoa bagi rencana muda-mudi kami yang berencana melakukan pemberkatan pernikahan. Saudara Daniel Gusto Sinaga dan Saudari Agatiana Jimin, dan juga Saudara Robi Kristanto dan Saudari Nidia Trianti. Tuhan menolong mereka mempersiapkan diri, baik yang akan mereka lakukan di Sumatera Utara maupun yang ada di kota Bekasi ini, maka Tuhan menolong mereka masing-masing. Bukan hanya mempersiapkan kegiatan acara seremonial, tetapi rumah tangga yang akan mereka jalani di waktu-waktu mendatang. Maka Tuhanlah nahkoda bagi rumah tangga mereka. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap kami yang bersuka cita bersyukur karena kelahiran dan juga karena ulang tahun pernikahan. Tuhan menolong kami mengingat waktu-waktu indah itu untuk menjadi pembelajaran bagi kami, mengingat apa yang menjadi tujuan kami dilahirkan dan tujuan kami dipersatukan karena cinta. Tuhan menolong kami pada akhirnya sungguh-sungguh mensyukuri waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Kami ingin berdoa bagi kehidupan bergereja kami. Tuhan menolong para pendeta, jemaat, dan juga para penatua, serta para fungsionaris gereja yang mengambil bagian di tengah keterbatasan aktivitas gerejawi saat ini. Demikian ya Tuhan, topanglah kami, jagai kami, agar kami tetap menjaga kesehatan kami, dan kami pun bisa menjaga jarak terhadap satu dengan yang lain, agar yang lain pun terjamin kesehatannya. Kami ingin berdoa juga ya Allah, bagi proses mempersiapkan program-program kerja yang baru di lingkup jemaat,
Sehingga pada akhirnya program-program kami di tahun mendatang ini menjadi lebih terarah, terukur, dan juga telah menyesuaikan situasi pandemi saat ini. Kami ingin berdoa juga untuk rapat-rapat klasis yang sedang berlangsung saat ini, khususnya di GKP Klasis Wilayah Bekasi. Tuhan menolong pada akhirnya program-program ini pun menolong jemaat-jemaat Tuhan di lingkup Bekasi ini berkarya bagi sesama di tengah-tengah situasi pandemi. Terutama juga pemilihan BP Klasis yang baru, yang pada akhirnya personil yang baru ini akan memberikan langkah-langkah kerja yang lebih efektif di kemudian hari. Kami ingin berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati segala langkah-langkah pemerintah untuk penanganan COVID, sehingga vaksinasi yang sedang berlangsung ini di berbagai wilayah, Tuhan menolong memberkatinya. Dan pada akhirnya vaksin yang diberkati Tuhan ini menyembuhkan kami dari pandemi yang telah berlangsung setahun ini. Ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami doakan, tapi tak kuasa kami menyebutkannya satu persatu. Tuhan menolong setiap orang yang menjalani kehidupan ini, dan Tuhan tuntun mereka untuk mendapati terang yang mengarahkan langkah perjalanan mereka. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil kita memberikan persembahan, kita mengiringinya dengan pujian PKJ nomor 4 ayat 1 dan 2. Pada Tuhan
mari kita berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ibu bapa serta saudara-saudaraku, jikalau hidup adalah kesempatan, maka itu karena kasih Allah kepada manusia. Dan karena itu percayalah pada karya keselamatan yang Tuhan karyakan di atas kayu salib. Pandanglah, percayalah, dan hiduplah benar di dalam terang. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Mari bersama kini arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.